Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika untuk kelas 6A dan kelas 6B. Yang G, menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Nah, materinya kalian anak-anak bisa baca di situ. Untuk apa sih cerita bilangan bulat itu, mengenai apa juga yang ada di sini. Silakan anak-anak baca. Ini adalah bacaannya. Suhu badan normal manusia sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu badan seorang pasien di rumah sakit mencapai 39 derajat Celcius, berapa selisih suhu badannya dengan suhu badan normal? Selisih itu adalah dikurangi. Jadi 39 derajat dikurangi 37 derajat. Berarti berapa jawabannya? 2 derajat. Berarti selisihnya adalah 2 derajat. Masalah seperti di atas dapat diselesaikan dengan operasi hitung bilangan bulat. Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Ya, ini adalah langkah-langkahnya. Yang nomor 1, tentukan hasil yang diketahui dalam soal. 2, tentukan hal yang ditanyakan. 3, buatlah model kalimat matematika yang sesuai. 4, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. 5, periksa kembali jawaban yang didapat sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, itu ya. Jadi tentukan yang diketahui dalam soal, berarti yang diketahui. Kemudian yang kedua adalah tentukan yang ditanyakan. Jadi anak-anak menulis yang ditanyakan. Setelah itu buatlah model kalimat matematika yang sesuai. Nah, ini ada sebuah contoh ya. Sebuah contoh dan penyelesaiannya. Perhatikan contoh berikut. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Jadi tupai tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Nah, ini harus anak-anak pahami juga. Pohon dalam keadaan licin dan basah. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit? Sesuai dengan aturan yang ada di sini ya. Sesuai dengan aturan yang ada di sini. Ini sesuai dengan aturan yang ada di sini. Kalian tentukan yang diketahui dahulu. Yang diketahui dahulu. Cara mengerjakannya adalah modelnya seperti ini. Diketahui. Yang pertama adalah tinggi tupai ya, tinggi tupai mula-mula adalah 20 meter. Ditulis di situ ya. Yang kedua adalah lintasan tupai tergelincir 2 meter setiap menit. Jadi tupai itu tergelincir setiap 2 meter. Tupai itu tergelincir 2 meter setiap menit gitu ya, maksudnya gitu. Jadi tupainya itu tergelincir 2 meter setiap menitnya. Jadi 1 menit dia tergelincir 2 meter. 1 menit lagi dia tergelincir 2 meter. Itu ditulis tupai tergelincir. Tupai tergelincir. 2 meter setiap, ini adalah simbol matematika ya, setiap menit. Nah, ini ya, setiap menit. Nah, ini baru kemudian ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Tupai setelah 5 menit berada pada ketinggian. Nah, itu ditulis ditanya. Berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit. Titik-titik tanda tanya. Baru di sini dijawab seperti itu. Nah, dijawab ini kalian harus memahami soal cerita tersebut.
tersebut. Cara memahaminya ya seperti ini, diketahui, ditanya, dijawab. Setelah itu kalian pahami tinggi tupai mula-mula adalah 2 meter. 2 meter tulis. Kemudian tupai tergelincir 2 meter setiap menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter ketinggian tupai tersebut. Berarti dikurangi dengan kondisi sekarang. Kan mula-mulanya kan 20 menit. Berarti bagaimana? 2 meter kali 5 menit. Nah, di sini dijawab 20 meter dikurangi 10 meter sama dengan 10 meter gitu ya. Terus setelah itu anak-anak menulis jadi ketinggian, itu harus ditulis dulu. Jadi titik 3 ini lambang matematika juga. Jadi ketinggian tupai ini ya ditulis ya. Jadi ketinggian tupai setelah tergelincir adalah 10 meter dari permukaan tanah. Itu contohnya. Nah, sekarang anak-anak disuruh untuk mengerjakan soal ayo berlatih 6. Sebenarnya ini bukan 6 ya, tapi ini adalah ayo berlatih 7. Ini 7. Kemarin kan sudah 6. Nah, sekarang salah ketik, jadi ini adalah ayo berlatih 7. Nah, di sini saya akan memandu anak-anak untuk mengerjakannya. Oke. Nah, nomor 1. Suhu udara Kota Surabaya saat malam hari itu 250. Sebenarnya bukan 250, tapi 25 derajat Celcius. Pada siang hari suhu Kota Surabaya mencapai 30 derajat Celcius. Berapa 0 derajat Celcius suhu udara Kota Surabaya pada siang dan malam hari itu ya. Jadi anak-anak harus apa? Harus ya seperti tadi, seperti contoh, diketahui dulu. Nomor 1, diketahui. Diketahui apa saja? Saat malam. Saat malam 25 derajat Celcius ya. Nolnya kecil di atas namanya derajat. Cuma di dalam soal itu bukan 250 tapi 25 derajat. Pada siang hari suhu Kota Surabaya mencapai 30 derajat Celcius. Ini pada siang. Siang itu adalah 37 derajat Celcius. Yang ditanyakan, berapa derajat selisih suhu udara Kota Surabaya pada siang dan malam hari? Selisih itu adalah dikurangi. Selisih itu dikurangi pada 0 derajat Celcius. Berarti yang ditanya. Silakan ditulis lagi pertanyaannya, berapa 0 derajat Celcius selisih suhu udara Kota Surabaya pada siang dan malam hari. Nah, setelah itu titik-titik dulu ya, titik-titik baru tanda tanya. Setelah itu baru dijawab. Ayo kita jawab. Dijawab. Nah, caranya adalah bagaimana? Dibaca lagi, dipahami, setelah itu dikerjakan. Selisih, jadi yang selisih itu adalah dikurangi, berarti
37 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius sama dengan titik derajat Celcius. Jangan lupa ditulis jadinya. Jadi diulangi lagi. Jadi dari sini ya, tulis jadi 0 derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari adalah hasilnya ini. Itu ya. Caranya seperti itu untuk yang nomor 2. Sekarang untuk yang nomor untuk nomor 1. Sekarang untuk yang nomor 2 sama. Dibaca dulu pelan-pelan ya. Dibaca dulu pelan-pelan nomor 2 ya. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin min 2 derajat Celcius. Itu min 2 derajat ya. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin adalah 16 derajat Celcius. Berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin ya? Sama, caranya sama. Diketahui dulu. Diketahui adalah dalam lemari, berarti didinginkan di dalam lemari min 2 derajat Celcius. Kemudian setelah dikeluarkan 16 derajat Celcius. Yang ditanyakan berapa perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin. Setelah itu baru dijawab. Ya, sampean tulis sendiri diketahuinya, kemudian di pertanyaannya juga sampean tulis sendiri, baru kemudian dijawab. Ya, seperti ada yang di contoh nomor 1. Nah, sampean tulis sendiri ya. Nah, bagaimana menjawabnya? Ya, sesuai dengan aturan yang ditentukan ya. Buatlah model kalimat matematika yang sesuai ya. Itu nomor 3 yang di atas itu ya, yang pengertian itu. Jadi kalian menulis kalimat matematikanya yang sesuai. Yang sesuainya bagaimana? 16 derajat Celcius dikurangi, kan dia selisih ya. Kan dia perbedaan itu sama dengan selisih. Dikurangi buka kurung min 2 derajat Celcius sama dengan titik derajat Celcius. Gitu ya. Saya pikirkan jawabannya berapa. Kalau sudah seperti itu, anak-anak bisa menulis jadi. Nah, pertanyaannya itu kan berapakah? Berapakah itu diganti dengan jadi. Jadi, perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin adalah titik ini jawabannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Untuk yang nomor 2. Sekarang untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3. Kita baca pelan-pelan untuk memahaminya. Nomor 3, guru Dayu memiliki, ini soalnya ya. Guru Dayu memiliki 144 batang pulpen. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang pulpen. 3 pak ya, 3 pak. Ya, bukan 1 tapi 3 pak. Pak itu pak-pakan gitu. 1 pak itu isinya berapa? Nah, ini dijelaskan. Setiap 1 pak batang pulpen berisi 12 batang pulpen ya. Seluruh pulpen akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang pulpen yang diterima oleh masing-masing siswa? Itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Oh, maaf. Kecoret nggih. Kecoret. Pun. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Guru Dayu memiliki 140 batang pulpen. Ditulis diketahui. Nah, diketahuinya sampai tulis di sini ya.
diketahuinya. Coba saya karena HP-nya kecil layarnya, jadi saya tulis di bawahnya. Memiliki 144 batang ballpoint. Ballpoint semula ya, ballpoint semula itu 144 batang. Kemudian dibaca lagi. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. 3 pak ballpoint. Setiap 1 pak batangnya berpoin berisi 12 batang. Berarti 3 pak kali 12 batang. Ini membeli lagi. Terus kemudian seluruh pulpen akan dibagikan kepada 36 siswanya. Nah, seluruh pulpen ditulis di sini. Seluruh pulpen akan dibagikan gitu ya, dibagikan kepada 36 siswanya. Nah, itu yang diketahui. Jadi yang diketahui ini ya. Yang diketahui ini pulpennya pertama adalah 144 batang. Yang kedua, beliaunya membeli lagi 3 pak kali 12 batang. Itu hasilnya berapa? Dulu sampai jumlahnya di sini boleh langsung atau langsung di bawahnya untuk menulis kalimat matematika juga boleh. Kalau sudah, sekarang baru ditanyakan. Ditanya apa yang ditanyakan? Setiap siswa yang ditanyakan adalah berapa ya? Yang ditanyakan adalah berapa? Sampean tulis berapa batang pulpen yang diterima oleh masing-masing siswa. Sampean tulis sendiri, titik-titik dan tanda tanya. Jangan dibiarkan kosong, tapi ditulis ya. Tapi saya tidak menulis nih, sampean yang menulis di buku tulis dengan rapi. Setelah ditanya, setelah kalian memahaminya, maka dijawab. Nah, sekarang tulis kalimat matematikanya. Yang pertama adalah 144 batang. 140 batang. Kemudian ditambah, dia kan membeli lagi kan berarti ditambah 3 pak kali 12. 3 kali 12. Kemudian dibagikan kepada siswanya 36. Ya. 36. Nah, ini kalimat matematikanya. Tapi yang harus dikerjakan dulu adalah sesuai dengan cerita. Ini dikerjakan lebih dahulu ya. Ini dikerjakan lebih dahulu. Jadi ini dikerjakan lebih dahulu. Hasilnya berapa? Jadi ini 144 ditambah sesuai dengan cerita. Ini berapa hasilnya? Dikurung baru dibagi 36. Ini sama dengan berapa? Baru dibagi 36. Sama dengan berapa? Seperti itu. Nah, kalau sudah, baru kalian anak-anak disuruh untuk menulis jadi ya, jadinya ya diulangi lagi sesuai dengan pertanyaan tadi. Jadi, batang pulpen yang diterima oleh masing-masing siswa adalah ini jumlahnya. Kalian lanjutkan sendiri ya anak-anak ya. Nah, sekarang nomor 4. Ya, nomor 4. Kita baca dulu soalnya nomor 4. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung 60 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kg. Berapakah beras petani sekarang? Nah, itu ya. Ini bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama sama ya. Yang pertama ini anak-anak disuruh untuk menulis yang diketahui dulu. Setiap petani
seorang petani mendapatkan 5 karung. Karung nggih. Karung itu kan modelnya kayak gini karung. Apa glangsing ya. Glangsing itu kan kotak banyak gitu ya. Karena karung kan gini ya. Ada 5 karung. Nah, satu karungnya itu ada berapa? Satu karungnya itu berisi 60 kilogram. Ini 60 kilogram. 60 kilogram gitu ya. 60 kilogram. Jadi semuanya ini adalah 60 kilogram. Nah, ini bisa ditulis di sini. Diketahui 5 diketahui ya petani sama dengan 5 karung kali 60 kilogram. Seperti itu hasilnya berapa? Seperti itu ya. Kemudian baca lagi, petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kilogram dan memberikan sebagian berasnya kepada buruhnya. Berarti menjual, berarti itu apa? Menjual itu berarti dikurangi, menjual 90 kilogram. Setelah itu baca lagi, ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kilogram. Nah, tulis lagi di sini ya. Tulis lagi di sini 3 buruh memberikan, berarti kan ditambah nggih. 3 buruh. 3 buruh berarti buruh ya. Buruhnya ada 3 dikalikan 5. Kan mendapat 5 kilogram. Hasilnya berapa ya. Nah, kemudian yang ditanyakan, ditanya apa? Ini berapakah beras petani sekarang? Sama tulis gitu. Berapakah beras petani sekarang? Ya, setelah kalian tulis baru dijawab. Kalimat matematikanya bagaimana? Kalimat matematikanya ya tinggal ini aja apa? Menggabungkan semuanya ini ya, digabungkan. Berarti yang pertama adalah bagaimana? Kalimat matematikanya 5 kali 60 ya. Ditutup karena ini kan harus dikerjakan dulu. Dikurangi karena menjual berarti dikurangi 90. Terus buruhnya dikasih itu berarti ditambah berapa? Buruhnya ada 3 berarti 3 kali 5 kilogram. Nah, ini baru bisa dikerjakan sesuai dengan aturan yang kemarin yang dibahas hari Ahad, yaitu yang kurung yang harus dikerjakan lebih dahulu. Ini berapa hasilnya? Dikurangi 90 ditambah berapa hasilnya gitu ya. Setelah itu kalau sudah selesai ya, kan ini kan tandanya kan kurang dan tambah, berarti itu aturan yang ketiga. Jadi mengerjakan dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Jadi ini berapa hasilnya? Dikurangi 90 kemudian baru ditambah, itulah hasilnya ya. Itulah hasilnya. Kalau sudah selesai jangan lupa ditulis jadinya. Jadi beras petani sekarang adalah titik. Nah, kalian tulis sendiri. Sudah ya. Sekarang lanjut ke nomor 5. Kita baca dulu soalnya pelan-pelan ya. Nomor 5. Diketahui suatu gedung berlantai 12,3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai bawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Gitu ya. Kita baca lagi nggih. Karena ini ternyata
namanya gedung kan tidak ada koma-komaan. Ternyata kita bacanya tadi salah. Nah, kita ulang lagi untuk nomor 5. Diketahui suatu gedung berlantai 12, ya, berlantai 12. Titik atau koma. Nah, 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Jadi 3 di permukaan tanah, 3 lantai. Udin berada di lantai terbawah, berarti lantai yang pertama. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Ya. Lantai terbawah itu adalah dari 0. Lah, Udin itu berada di permukaan tanah, yaitu di bawahnya, ya, di bawah permukaan tanah. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah di permukaan tanah, berarti dia itu -3, ya, -3, berarti kan dia di bawah. Oke. Terus kemudian naik 7 lantai, berarti dia naik, berarti dia ke kanan, gitu ya. Baik, kita tulis dulu. Ya, kecoret lagi, ya, coret lagi. Kita tulis dulu, diketahui dulu untuk nomor 5. Kita tulis dulu. Nomor 5 diketahui. Diketahui 3 kan lantainya ada 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Berarti di bawah permukaan tanah dari 0, ya, dari 0 berarti -3, ya. Terus kemudian naik 7 lantai, naik 7, naiknya adalah 7 lantai. Nah, yang ditanyakan berapakah ia berada di atas permukaan tanah. Dari 0, ya. Dari 0 itu adalah tanahnya. Berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Ditanya. Silakan tulis berapakah ia berada di atas permukaan tanah. Silakan teman tulis sendiri. Baru dijawab. Jawabannya adalah bagaimana? -3 ditambah 7 sama dengan berapa? Gitu ya. Baru itu jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, tulis jadi dengan titik 3. Ini adalah simbol matematika, ya. Titik 3 itu jadi ia berada di atas permukaan tanah adalah ini jawabannya. Nah, gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak paham. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Dan minta maaf ya kalau misalkan suaranya itu belepotan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.